Penyidik Pidana Khusus, Pitsus, Kejaksaan Tinggi, Kejati, Sulawesi Tenggara kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang di kantor unit penyelenggara pelabuhan, UPP, kelas 3 Kolaka. Asisten Pitsus Kejati Sultra, Aditya Elman Ali, mengungkapkan 2 tersangka tersebut adalah RM, pihak swasta yang menjadi perantara pengurusan rencana kerja dan anggaran biaya, Rekap, PT AM, serta Ed, Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI yang bertugas di Sulawesi. Pembuatan dokumen RKB yang tidak benar, tersangka AT menerima beberapa kali jumlah uang senilai ratusan juta dari tersangka RM, baik secara tunai maupun secara transfer. Dokumen RKB PT AM tersebut kemudian digunakan untuk mengangkut ore nikel yang diduga berasal dari ex wilayah IUP PT PCM yang sudah tidak aktif atau mati dengan menggunakan pelabuhan Jeti PT KMR dengan total penjualan ore nikel yang ditambang dari ex wilayah IUP PT PCM yang dijual menggunakan kuota RKB PT AM sejumlah lebih kurang 480.000 ton. Akibat penjualan ore nikel tersebut, negara telah dirugikan sebagaimana perhitungan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 233 miliar rupiah. Dengan demikian, hingga saat ini penyidik telah menetapkan total 9 orang tersangka dalam perkara ini, yaitu tersangka ES dan HH, pihak PT PCM, tersangka MM, MLY, dan PD, pihak PT AM, tersangka RM dan HP, selaku perantara PT AM, tersangka AT, yaitu Binwas Kementerian ESDM, dan tersangka SPI, Kepala KSOP Kolaka. Para tersangka disangka melanggar pasal untuk tersangka RM pasal 2 ayat 1 Junto pasal 3, Junto pasal 5, Junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 56 KUH pidana, Junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Untuk tersangka AT, pasal 2 ayat 1, Junto pasal 3, Junto pasal 12 huruf A, Junto pasal 12 huruf B, Junto pasal 12B, Junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana, Junto pasal 56 KUH pidana, Junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Demikian press release kami. Kan ini 2 kasus tambang yang digarap sama Kejati. Kenapa tidak pernah surveyor selaku yang mengeluarkan surat keterangan asal barang tidak pernah dijerat begitu, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka, padahal mereka yang mengeluarkan surat. Begitu Bang. Surat keterangan asal usul barang Bang. Mereka yang lebih tahu Bang. Baik kasus Mandiodo dan kasus yang sementara digarap ini, kasus Kolut. Terus Abang kan Asipitsus. Mohon diperjelas apakah kasus Mandiodo masih berlanjut atau tidak. Terus kenapa Kejati Sultra hanya terkesan tegas terhadap pihak swasta atau kemudian sementara kita batasi dulu iya, kan Bapak kasih tadi saya 2. Mandiodo kan beda juga, ini kasusnya berkaitan dengan ornikel. Ini kan dokumen terbang itu dia maksud. Lah ini tuh jangan keluar dari ini ya. Tolong teman-teman diutang. Apa yang kami sampaikan hari ini yang terkait itu saja. Di luar itu kami tidak akan jawab. Apakah ini aja keterlibatan pihak ESDM terkait pengurusan RKB ini, apakah mengalir juga uang yang miliaran rupiah itu ke pihak ESDM? Itu udah, ini dari SDM provinsi sudah kita tetapkan sebagai tersangka Pak. Ya. Karena itu pembuatan RKB itu berdasarkan binwas dari dia Pak. Binwas yang bimbingan pengawasan yang sebenarnya dibikin dokumen-dokumennya sehingga keluar dokumen RKB di pusat itu Pak. Itu kita dalami lagi. Kalau di pusat ada yang diperiksa Pak? Di pusat sudah kita periksa Pak. Ada berapa orang Bang? Berapa orang? Sekitar 4 ya? 5 ya. Terkait surveyor Bang? Apa sudah ada yang diperiksa? Survei ya kan? Silakan Pak Kasidik. Mungkin saya selaku penyidik ya dan teman-teman tim yang lain ingin menambahkan sedikit. Jadi yang pertama, semua proses penetapan tersangka itu berdasarkan alat bukti yang sah, ya, dari keterangan saksi, alat bukti yang lain, ahli, surat, dan beberapa alat bukti lain. Itu kita sudah menemukan 9 tersangka. Apakah nanti akan muncul tersangka baru, itu masih dalam proses pendalaman. Hanya materinya tidak mungkin kami sampaikan di sini supaya penyidikan yang sedang berjalan, ini kan masih proses penyidikan ya untuk 2 tersangka ini, tidak nanti
ada kendala, tidak nanti ada halangan. Makanya substansi mungkin tidak akan kami sampaikan lebih detail. Tapi yang jelas peran tersangka yang dua tadi kita sudah temukan minimal 2 alat bukti yang cukup, baik itu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan sebagainya, bahwa ada keterlibatan 2 orang tadi. Salah satunya adalah inspektur tambang yang merupakan pegawai dari kementerian. Apakah nanti dalam proses persetujuan RKAB ada bentuk tanggung jawab dari yang di atasnya atau dari kementerian, masih dalam proses pendalaman. Nanti kita akan terus beri update kepada teman-teman sejauh mana nanti proses penyidikan akan dilakukan oleh teman-teman penyidik. Kalau surveyor Bang ada diperiksa tidak?